Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa Bapa berbelas kasihan, murah hati terhadap setiap orang. Bantu kami untuk bersikap yang sama, untuk memasuki hatimu dengan penuh kasih. Berkatilah kami hari ini ya Bapa dengan kasih-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Injil mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat fundamental dan basic. Karena kita diajak untuk memiliki hati seorang bapa. Hati seorang bapa yang penuh belas kasih, tidak menghukum, tidak mengadili, tidak menindas, tidak mengkritik, ya, tidak mudah untuk menilai orang lain jelek dan seterusnya. Dan apa yang kita minta untuk tidak melakukan itu, maka itu juga akan terjadi. Ketika kita berbelas kasih, maka kita akan belas kasih. Kita memberi, ya, kita akan diberi. Jadi ada sesuatu yang bersifat aktif, bersifat proaktif, yang baik pada sesuatu, pada orang lain. Ya. Dan bila kita melakukan yang aktif, positif ini kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan bagian daripada yang kita lakukan. Maka ketika kita mengukur sesuatu dari sudut kita, maka kita akan diukur sebesar apa kita mengukur orang lain. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang saya kira menjadi hukum alam, ya. Hukum hukum di mana orang berbuat, dia mendapatkan apa yang dia buat. Dia berbuat baik, dia akan mendapatkan yang terbaik. Dia berbuat jahat, akan mendapatkan yang jahat juga. Hukum tabur benih, ya, tabur tuai dan seterusnya. Dan ini hukum alam menurut saya, bukan sesuatu yang seolah-olah ada balas dendam, tidak. Jadi apa yang kita lakukan baik itu punya dampak yang akibat yang harus kita tanggung atau terima, entah itu positif entah itu negatif. Jadi ini hukum alam, ya. Ketika kita melempar sesuatu, maka sesuatu itu akan dilempar kepada kita sebesar apa yang kita lakukan. Maka di sini juga dengan hukum alam ini kita disadarkan supaya kita juga hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan maksud baik atau maksud jahat kita. Dan Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan, tapi apa yang di dalam. Maka itu pula yang apa yang dulu kita janjikan kepada orang lain, apa dulu yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, perjanjian apa yang kita buat, entah kata-kata kita, perbuatan kita, itu akan berakibat pada kita. Nah, untuk itulah maka yang penting di situ, ya, kita tidak pernah kita juga seringkali lupa apa yang sudah kita katakan, ya. Kita seringkali lupa juga apa yang kita pikirkan. Kita seringkali lupa juga akan apa yang kita bayangkan, entah itu baik entah itu buruk di masa lampau, ya. Nah, disitulah kita menurut saya menurut saya bahwa kita terus memohon ampun, ya, atas segala dosa, kesalahan, kekurangan, keterbatasan kita. Mengapa kita harus mohon ampun? Karena kita tidak tahu dulu kita mengatakan apa, kita berbuat apa, ya. Dan itu melekat di dalam setiap sesuatu tindakan, itu punya akibat, entah itu mulut, entah pikiran. Dan disitulah kita mohon ampun, ya. Mungkin hidup kita itulah yang kita sebut dengan dosa asalnya, dosa yang dilahirkan karena dosa manusia pertama yang melekat kepada saya, ya. Maka saudaraku terkasih, tidak pernah boleh kita mengatakan, terutama pada masa prapaskah ini, saya tidak punya dosa, saya tidak punya kesalahan. Tidak pernah bisa. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, entah pada orang lain, pada orang tua kita, pada teman kita, pada pasangan hidup kita, pada siapapun, ya. Mungkin kita juga menjanjikan sesuatu yang kita lupa. Nah, disitulah maka kita selalu mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa ini, yang kita sebut dengan doa Yesus. Maka ada baiknya juga pada masa prapaskah ini
Sembari kita pantang dan puasa, maka kita dalam hati kita mohon, Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Supaya Yesus mengampuni segala dosa. Yesus mendamaikan kita dengan Allah sendiri. Yesus sang juru selamat mendamaikan kita, mendamaikan hidup kita, dan kita menjadi damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, damai dengan Tuhan. Dan kita mohon dengan mendaraskan Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Dan dalam konteks yang sama, maka kita dengan doa Koronka, doa kerahiman ilahi jam 3 itu juga menjadi suatu doa yang menurut saya sangat powerful, supaya dosa-dosa kita di masa lalu kita yang kita ingat ataupun tidak ingat itu dihapus. Tuhan berbelas kasihan. Ya. Dalam konteks ini pula kita disadarkan akan apa arti Maria dikandung tanpa noda, Immaculate Conception. Jadi Bunda Maria dibebaskan dari dosa asal, dilindungi dan dijaga supaya rahim Maria yang akan menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus itu suci, bersih dan murni. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, saya hanya mengajak Anda pada masa Prapaskah ini, ya memang kita perlu pantang puasa supaya menguatkan roh kita, menguatkan pikiran kita, menguatkan tenaga kita untuk bisa mengatasi, untuk bisa mengurangi, untuk bisa menghalangi supaya kita tidak berbuat jahat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga pada masa Prapaskah ini kita juga melatih diri dengan doa singkat. Ya. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus bersihkan aku dari segala dosa di masa lalu, di mana kapanpun yang tidak kuingat, supaya diputuskan, supaya dipatahkan segala kuasa dosa itu yang melekat padaku mungkin karena kesalahan dan dosaku sendiri. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kenapa kita suka mengadili dan menghakimi orang lain? Karena kita sendiri tak jarang menghakimi diri sendiri. Karena kita sendiri mungkin di masa lalu buah dari akibat dosa-dosa kita juga menghakimi, mengadili, menghukum orang lain. Ya. Semoga kita semua memiliki kerendahan hati, belas kasihan kepada orang lain. Belajar juga menerima, mengerti, memahami orang lain dengan situasi apapun yang mereka alami. Kita tidak mudah menghakimi, mengadili, menjelek-jelekan orang, ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri orang lain. Semoga Anda dan saya melakukan tobat dan pantang dan puasa di masa Prapaskah. Tetapi juga mohon rahmat supaya dosa kita di masa lalu dihapuskan dengan mendaraskan doa singkat. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus kasihilah aku orang berdosa ini. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra